Berikut ini informasi terkini yaitu kebakaran melanda bangunan Museum Nasional atau Museum Gajah di Jalan Merdeka, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Dan saat ini api masih menyala dan membakar sebagian besar bangunan di area belakang Museum Nasional. Akibat kebakaran ini atap dan tembok bagian belakang bangunan ambruk. Untuk mengetahui situasi kebakaran di Museum Nasional sudah ada jurnalis Transmedia Rizky Itiariaya. Selamat malam Rizky. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi kebakaran saat ini dan sebenarnya lokasinya? Anda berada di mana saat ini tepatnya? Ya baik Monica dan juga Fordisan, selamat malam. Saat ini saya berada di area belakang Museum Nasional atau orang biasa mengenal adalah Museum Gajah gitu Monica. Di mana memang dari pandangan mata kami di lapangan memang api cukup besar dikobar dari bagian belakang Museum Nasional ini Monica. Untuk saat ini sendiri petugas dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat tengah berupaya melakukan proses pemadaman terhadap bangunan yang tengah terbakar di kawasan ini. Untuk saat ini sendiri kami belum dapat memastikan bangunan apa yang terbakar lantaran memang saat kami mencoba mendekati lokasi kejadian kami masih terbatas bagi awak media Monica. Ya Rizky, bagaimana dengan proses pemadaman itu sendiri? Tadi Anda sempat mengatakan tengah berupaya dipadamkan oleh Sudin sekitar di tempat tersebut. Apakah sudah ada berapa unit mobil pemadam kebakaran di sana? Ya, memang untuk saat ini petugas pemadam kebakaran masih terus bekerja berupaya melakukan proses pemadaman terhadap bagian yang terbakar saat ini Monica. Untuk berapa unit yang sudah diterjunkan ke lokasi kebakaran saat ini kami belum mengetahui secara pasti total ada berapa banyak unit mobil pemadam kebakaran yang memang dikerahkan ke lokasi kebakaran. Meski begitu, memang saat ini terlihat masih berkorban cukup hebat dari bagian belakang Museum Nasional dan warga sekitar juga dan pengguna jalan yang melihat dari pinggir jalan mencoba untuk berupaya melihat langsung kondisi kebakaran yang melanda di Museum Nasional. Memang tampak di kasat mata saya memang saat ini petugas tengah terus berupaya melakukan proses pemadaman di lokasi kejadian Monica. Untuk sejak kami konfirmasi tadi perwira piket di Damkar Jakarta Pusat memang tim Damkar Jakarta Pusat mendapat informasi awal kebakaran itu sekitar pukul 8 malam tadi Monica. Untuk sampai saat ini sekitar pukul 20.52 api masih terus berkobar di bagian belakang Museum Nasional. Begitu Monica. Rizky, ada yang perlu kami konfirmasi. Sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa kebakaran ini mengakibatkan bangunan atau dinding di belakang museum ini pun ambruk. Apakah hal tersebut benar? Dan juga tadi Anda menyebutkan warga sekitar berkumpul di area kebakaran. Apakah ini membuat warga panik, khususnya juga warga yang berdomisili mungkin dekat di area tersebut? Ya, baik Monica, untuk informasi mengenai ada bangunan yang ambruk seperti ini kami belum dapat menginformasikan karena memang kami sejak kebakaran terjadi kami dilarang mendekat untuk ke lokasi kebakaran lantaran memang keselamatan bagi kita semua gitu Monica. Dan untuk warga yang berkumpul memang rata-rata mereka adalah warga yang berada tinggal di seberang lokasi kebakaran gitu Monica. Dan memang lokasi Museum Nasional yang berada di pinggir jalan di bagian belakangnya membuat pengendara yang hilir mudik melintas ke kawasan ini memilih untuk berhenti dan melihat secara langsung kondisi kebakaran yang terjadi saat ini di Museum Nasional. Begitu Monica. Ini mobil-mobil kendaraan berhenti, berarti apakah situasi arus lalu lintas juga di area tersebut terhambat atau terjadi kemacetan juga Rizky? Karena apalagi saat ini kita tahu ini hari Sabtu, ini malam minggu, masyarakat Jakarta, warga Jakarta mungkin saat ini walaupun sudah malam hari masih beraktivitas di jalan. Ya, baik Monica, bisa saya gambarkan saat ini kondisi pemadam kebakaran sendiri berada di bagian depan dan bagian belakang Museum Nasional Monica. Memang di bagian depan sendiri proses jalan sendiri masih cukup lebar dan masih bisa dilintasi pengendara, dan di bagian belakang juga mobil damkar sendiri berada di jalur lambat yaitu Monica. Jadi proses pemadaman diperkirakan tidak mengganggu arus lalu lintas yang berada di lokasi. Arus lalu lintas baik dari Medan Merdeka maupun dari sebaliknya gitu yang mengarahkan di belakang jalan kecil ini tetap bisa dilalui kendaraan begitu Monica.
Rizky, bagaimana dengan mungkin situasi posisi dari area lokasi kebakaran ini? Mungkin masih ada juga pemirsa yang masih belum begitu paham terkait dengan lokasi ini. Apakah ini kebakaran ini bisa merambat ke area permukiman di sekitarnya? Apakah ada area permukiman yang mungkin berdekatan dengan lokasi kebakaran? Ya, seperti kita tahu, Monica, posisi Museum Nasional sendiri berada jauh dari pemukiman warga. Kanan kiri Museum Nasional ini merupakan gedung kementerian gitu ya, Monica. Dan untuk untuk kondisi pemukiman warga sendiri memang jauh. Dan warga-warga yang rata-rata kemari adalah yang untuk melihat langsung adalah warga yang berada di seberang lokasi, Monica, yang jauh berdampak dari peristiwa kebakaran ini. Dan memang kanan kiri dari lokasi kebakaran sendiri ini adalah bangunan permanen ya, Monica ya. Ini adalah tembok. Jadi untuk situasi api kalau dilihat secara kasat mata hanya berada di ruang lingkup yang terbakar dan belum dapat dipastikan merembet atau tidak gitu, Monica. Baik Rizky, ada juga yang menarik untuk kita ketahui, bagaimana dengan kronologinya sendiri? Mungkin tadi Anda sudah sempat menjelaskan bahwa api terlihat mulai pukul 8 malam, tapi apakah Anda sudah mulai atau sempat bertanya kepada mungkin saksi mata warga sekitar yang melihat dari mana asal mula api ini? Ya, mereka memang saat ini belum ada yang dapat kami mintai keterangan, baik warga sekitar ataupun petugas keamanan gedung maupun petugas museum sendiri, Monica. Karena memang sampai saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan, Monica. Dan untuk petugas pemadam kebakaran yang kami konfirmasi tadi, berupaya kami konfirmasi tadi, hanya memberikan riset atau memberikan keterangan itu baru mendapat riset sekitar pukul jam 8 malam, Monica, untuk mengetahui bagaimana dan penyebab ataupun yang terbakar. Saat ini petugas pemadam kebakaran belum mengetahui secara pasti begitu, Monica. Mungkin kami nanti akan mencoba kembali mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak Museum Nasional maupun petugas kepolisian ataupun petugas damkar yang berada di lokasi kejadian. Memang saat ini petugas suasananya ataupun posisinya tengah berupaya melakukan fokus melakukan pemadaman di lokasi kejadian begitu, Monica. Baik, sejauh ini sudah seperti apa situasinya? Pada awal kami mengontak Anda, Rizky, dijelaskan api masih berkobar cukup besar. Apakah sampai dengan saat ini masih demikian? Ya, dari awal pas kejadian memang api terlihat cukup besar, namun saat ini seiring dilakukannya proses pemadaman oleh petugas damkar, dari pantauan tempat masyarakat sudah mulai agak padam, namun belum bisa dikatakan padam karena masih ada api yang masih membakar area di sekitar lokasi begitu, Monica. Ya tadi sudah mungkin belasan mobil kebakaran sudah dilakukan proses pemadam baik dari bagian depan gedung Museum Nasional maupun bagian belakang gedung Museum Nasional. Mereka memang terus berjibaku melakukan proses pemadaman dari segala sisi agar bangunan yang berada di kanan kiri, yakni bangunan-bangunan kementerian ini tidak terkena dampak dari kebakaran ini, Monica. Baik, Rizky, kami kan belum melihat bagaimana secara kasat mata atau video bagaimana situasi kebakaran tersebut. Tapi dari pengamatan Anda, bisakah Anda deskripsikan apa sebenarnya yang membuat kebakaran ini atau api ini sulit dipadamkan? Ya, memang kami belum mengetahui secara pasti kondisinya di dalam ini bagian gedung apa yang terbakar, bisa digunakan untuk apa. Memang yang jelas kalau dilihat banyak semacam kayu gitu ya, kami itu belum dapat menginformasi apakah memang itu masih tahap revitalisasi atau apa. Kami belum dapat mengonfirmasi hal tersebut gitu ya, karena di sini juga banyak terlihat pekerja bangunan, entah pekerja bangunan dari dalam gedung atau mungkin dari luar. Kami belum dapat mengetahui secara pasti, Monica, karena memang saat ini belum ada yang bisa kami konfirmasi mengenai hal ini, Monica, baik dari pihak pihak Museum Nasional sendiri maupun pihak kepolisian maupun pihak damkar. Kami saat ini masih melihat upaya yang dapat kami sampaikan saat ini adalah masih melihat upaya proses pemadaman yang dilakukan tugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran. Begitu, Monica.
Baik, sejauh ini apakah ada kesulitan atau apa yang menghambat para petugas pemadam kebakaran sendiri untuk memadamkan api? Selain juga tadi mungkin yang Anda sampaikan secara kasat mata, pengamatan Anda memang ada bagian-bagian dari bangunan ini yang terbuat dari kayu sehingga api pun sulit untuk padam. Ya, memang kondisi api yang cukup besar, Monica, membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk melakukan proses pemadaman. Jadi begitu petugas terus berupaya melakukan ataupun menjinakkan api baik dari sisi bagian belakang dan sisi bagian depan. Karena kalau dilihat dari lokasi kejadian, ini akses yang paling mudah untuk menuju titik api adalah dari bagian belakang gedung gitu, Monica. Jadi memang baik di bagian belakang gedung maupun di belakang bagian di depan gedung, petugas tengah berupaya melakukan proses pemadaman gitu, Monica. Baik, Rizky, bagaimana dengan sebelum terjadi kebakaran ini? Kalau yang kami tahu memang untuk jam operasional dari Museum Nasional ini sendiri hanya sampai pada sore hari, Rizky ya. Berarti tadi ketika terjadi kebakaran, situasi museum dalam kondisi kosong, tidak ada orang di dalam, sehingga tidak ada korban jiwa, bisa dipastikan? Ya, sekali lagi kami belum dapat menginformasikan secara pasti, Monica. Memang kondisi Museum Nasional dalam keadaan kosong atau seperti apa, namun berdasarkan jam operasional dan awal titik api kejadiannya kebakaran itu sekitar pukul 8. Kemungkinan di jam pukul 8 tersebut sudah tidak ada pengunjung yang berada di Museum Nasional. Itu prediksi dari kami, Monica. Namun meski begitu, memang sempat masih ada kami lihat beberapa petugas keamanan Museum Nasional yang berada di lokasi kejadian. Hingga saat ini sendiri memang kami kesulitan untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait apakah ada korban dalam ataupun tidak, gitu, Monica. Dan saat ini kami masih terus berupaya melakukan pencarian informasi, menggali informasi lebih dalam, agar mengetahui secara pasti penyebab dan adanya dugaan ataupun tidak ada korban di dalam peristiwa kebakaran ini, Monica. Rizky, sebelumnya Anda menyebutkan warga sekitar berkumpul untuk melihat kebakaran ini, kemudian juga arus lalu lintas terhambat karena kendaraan-kendaraan memilih untuk berhenti. Apakah masih berlangsung sampai dengan saat ini? Atau mungkin bisa Anda lebih deskripsikan lebih rinci bagaimana situasi di sekeliling Anda? Ya, memang dapat saya gambarkan kembali. Memang, Monica, sebelumnya kondisi lokasi kejadian yang sempat diramaikan oleh warga yang hendak menonton lokasi kebakaran sendiri, saat ini kondisinya sudah berangsur sudah mulai steril karena petugas keamanan dari Museum Nasional sendiri berupaya meminta warga untuk keluar dari lokasi kejadian lantaran memang kondisi di sini cukup berbahaya bagi masyarakat yang untuk menonton terjadinya lokasi kebakaran. Karena petugas juga saat ini tengah berupaya keluar masuk area Museum Nasional untuk melakukan proses pemadaman. Jadi agar tidak menghambat proses pemadaman, agar proses pemadaman berjalan dengan lancar, petugas melakukan sterilisasi di sekitar gedung baik di area depan maupun di area belakang. Jadi kondisi saat ini gedung Museum Nasional saat ini sudah mulai steril dari masyarakat dan warga yang sempat menonton di lokasi tersebut. Gitu, Monica. Termasuk juga sterilisasi hanya di area kebakaran saat ini di area Museum Nasional ataukah juga di gedung-gedung kementerian di sisi kiri dan kanan mungkin di sekitar Museum Nasional yang mungkin apinya bisa merambat ke sana, Rizky? Posisi kami saat ini berada di bagian belakang Museum Nasional, Monica. Untuk posisi di bagian belakang sendiri tidak ada sterilisasi khusus yang dilakukan petugas. Memang saat ini petugas tengah fokus melakukan upaya pemadaman yang berada di titik api. Untuk di bagian depan sendiri kami belum dapat mengkonfirmasi apakah memang ada sterilisasi di bagian kanan ataupun kiri. Karena posisi kami sekarang sekarang posisinya berada di belakang gedung Museum Nasional, begitu, Monica. Jadi terkonfirmasi warga yang berada di area tersebut pun mendekat untuk menonton bukan karena panik ya, karena memang jauh dari area permukiman. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk warga-warga tersebut yang disterilisasi. Bagaimana dengan arus lalu lintas saat ini, Rizky? Ya, betul sekali, Monica. Memang kebanyakan warga yang datang ke lokasi kebakaran hanya untuk sekedar menonton ataupun mengabadikan foto ataupun video api yang membakar kawasan Museum Nasional ini, Monica. Untuk kondisi lingkungan warga sekitar sendiri memang jauh dari pemukiman warga. Kondisi Museum Nasional
berada di posisi yang diapit di gedung-gedung kementerian gitu. Monika, untuk arus lalu lintas sendiri, tampak pandangan mata saya arus lalu lintas di bagian belakang, yakni di Jalan Abdul Muiz, baik dari arah Gambir menuju Tanah Abang maupun sebaliknya dari Tanah Abang menuju Gambir. Saat ini situasi arus lalu lintas terpantau normal, Monika. Tidak ada penutupan arus dari arah Gambir menuju Tanah Abang maupun sebaliknya. Arus lalu lintas mengalir seperti biasa gitu, Monika. Jadi kendaraan bisa bebas lalu lalang di depan Museum Nasional, di depan Jalan Museum Nasional yang sedang terjadi kebakaran, Rizky? Untuk sementara yang kami laporkan, kami berada di belakang gedung Museum Nasional, Monika. Ada 2 jalan di belakang gedung Museum Nasional ini. Ada jalan yang melintas dari arah Gambir menuju Tanah Abang dan sebaliknya, itu tidak ditutup secara total. Namun setelah melintasi kali, ada jalan jalur lambat yang biasa dilintasi oleh karyawan dan karyawan di sekitar sini, sekitar gedung ini sudah ditutup karena banyak mobil damkar yang melakukan proses pemadaman di sekitar lokasi. Untuk bagian depan sendiri, saat kami melaporkan sekitar pukul tadi 8:30, kondisi arus lalu lintas masih bisa dilintasi. Namun kami belum dapat mengkonfirmasi ulang apakah sekarang kondisinya sudah ditutup atau tidak, karena posisi kami ada di belakang bagian gedung Museum Nasional, tepat di belakang persis, Monika. Baik, Rizky, melihat video yang saat ini kami lihat sendiri, api masih berkobar dan petugas masih berupaya untuk memadamkan api. Apakah sudah berangsur-angsur saat ini lebih bisa dipadamkan dibandingkan pada saat awal terjadi kebakaran? Ataukah malahan semakin membesar? Betul, Monika. Berdasarkan pandangan mata kami di lapangan, memang saat ini kondisi api yang sempat membesar di lokasi saat ini sudah perlahan-lahan mulai padam gitu, Monika. Memang tadi api sempat terlihat dari area luar gedung Museum Nasional. Namun saat ini saya berada posisi di belakang gedung Museum Nasional, api berangsur-angsur sudah mulai padam gitu, Monika. Saat ini juga petugas masih terus berupaya agar lokasi kejadian benar-benar dinyatakan padam dan steril dari api yang membakar di lokasi kejadian. Itu, Monika. Bisa Anda deskripsikan, Rizky, apinya sudah mulai padam, sebagaimana mungkin berapa persen apinya yang tersisa? Ya, kami gambarkan di lokasi kejadian, dibandingkan dengan awal tadi pas terjadi kebakaran sekitar pukul 8 malam tadi, saat ini kondisi api hanya sekitar, menurut pandangan dari kasat mata dari luar, masih sekitar 50% lagi, Monika. Karena masih terlihat bagian bara-bara, asap, dan juga api yang berkobar dari bagian dalam. Untuk kobaran api saat ini sudah mulai tidak terlihat, namun masih terlihat bara-bara yang masih menyala dan asap tebal dari bagian belakang. Kira-kira 40% proses pemadaman telah dilakukan, namun kami belum dapat mengetahui sampai pukul berapa nanti api benar-benar bisa dinyatakan padam. Begitu, Monika. Baik, proses pemadaman sudah sekitar 40-50% ya. Jadi api yang tersisa ada sekitar yang masih berkobar sekitar 50%. Kami melihat di tayangan sendiri ini petugas masih berupaya untuk memadamkan api ini ya. Rizky, baik, terima kasih Rizky Itiariaya, jurnalis Transmedia untuk laporan terkini Anda. Nanti kami akan kembali lagi untuk mengupdate bagaimana kondisi kebakaran di Museum Nasional saat ini. Terima kasih. Selamat bertugas kembali.